Bahkan memanggil namanya, Raka mulai nggak bisa tidur dari kejadian itu guys. Halo guys, gua baru dapat cerita nih guys, bagus banget. Ini ceritanya dari Rizky guys. Rizky ini guys punya temen satu bangku namanya Raka. Dan Rizky ini ngasih tahu kejadian waktu dia SMP ya sama Raka ini guys. Nah begini nih ceritanya, kalian harus baca cerita ini dari awal sampai akhir biar tahu kisahnya Raka. Gua aja tadi baca emailnya ya sempet buset kok bisa gitu kan. Nah gini guys, oh ya buat teman-teman yang belum subscribe ya jangan lupa subscribe gua guys, karena gua punya banyak banget cerita yang bisa menghibur kalian. Tentunya mulai dari cerita yang unik, cerita yang bikin sedih, dan juga cerita yang bikin takut juga guys. Jangan lupa subscribe-nya gua tunggu, like-nya juga gua tunggu pokoknya. Oke. Nih jadi di sini langsung gua bacain aja ya. Di sebuah SMP tua di kota kecil, ada seorang anak bernama Raka. Ia terkenal sebagai anak yang suka mencontek. Nah, ada nggak di sini yang pernah mencontek atau jangan-jangan sering mencontek saat sekolah? Jujur aja guys. Hampir setiap ujian, ia punya trik yang unik pokoknya. Triknya itu menyembunyikan kertas contekannya gitu ya. Itu di lengan baju guys. Di dalam masker pernah juga katanya. Bahkan di balik penggaris. Nah, ngaku aja kalian pernah nggak nih kayak Raka? Awalnya semua berjalan lancar guys. Guru-guru nggak curiga kan. Dan teman-teman hanya bisa geleng-geleng kepala melihat keberanian Raka ini tadi gitu. Raka merasa bangga karena nilainya selalu tinggi tanpa perlu belajar. Nah, kalian kira-kira termasuk orang kayak Raka nggak guys? Kalau enggak, berarti kalian pinter dong. Nah, kalau pinter, gue bakal kasih pertanyaan nih guys. Kalau misalkan ada ayam 4 ya, terus kalian punya ayam juga dikasih gitu. Ada ayam 4, terus kalian dikasih ayam sama kakak kalian 8. Nah, habis itu dipinta sama bapak kalian ayamnya 3. Nah, kira-kira sisa berapa ayam kalian? Kalau bener berarti kalian pinter, nggak nyontek. Jawab tulis di kolom komentar ya. Gue pengen tahu jawaban kalian. Oke, kita lanjut lagi. Suatu hari menjelang ujian akhir semester, Raka merasa malas menyiapkan contekan sendiri. Ia sedang termenung di kelas kosong ketika menemukan secari kertas lusuh di bawah mejanya. Anehnya, kertas itu berisi jawaban lengkap dari soal-soal tahun lalu, ditulis rapi dengan tulisan tangan yang asing. Nih, jadi Raka ini nemu kertas, guys. Tapi di situ bukan dia yang nulis ya. Itu tuh kayak kertas jawaban soal gitu. Siapa yang nulis ya, Bre? Wah, siapa ya? Gila, gue nggak pernah sih guys dulu waktu sekolah ya, maksudnya sampai nemu jawaban kayak gitu. Kalian pernah nggak? Lu pernah nggak, Bre? Nggak pernah sih, palingan gue nyontek punya orang gitu, paksa. Emang lu pernah nyontek juga? Sering. Sering sih. Parah guys. Kalau gua ya pernah juga, cuma nggak sering-sering banget sih. Coba jujur kalian. Nah, langsung kita lanjut ya. Suatu hari menjelang akhir semester, ini udah kita bacain deng. Wah, gokil banget kata Raka. Ia merasa seolah mendapat hadiah dari semesta guys, karena nemuin kertas tadi kan, kertas jawaban tadi. Sejak itu, setiap kali ujian, entah bagaimana kertas jawaban itu selalu muncul di mejanya guys. Nah, enak banget dong Raka kalau gitu. Jadi setiap mau ujian, temennya kan pada belajar nih, capek-capek belajar gitu kan. Si Raka ini guys, dia begitu mau ujian, tiba-tiba itu muncul kertas di meja tugas atau meja ujiannya dia. Aduh, kalau begitu gak perlu lagi capek-capek dia belajar ya. Nah, terus bahkan untuk soal yang berbeda, kertas itu berubah menyesuaikan. Raka semakin bergantung pada kertas misterius tersebut. Buset guys, jadi kalau misalkan kalian lagi belajar, misalkan di belajar agama ya, kayak misalkan mata pelajaran agama gitu, itu tiba-tiba jawaban dari kertas itu bakal menyesuaikan isi soalnya itu guys. Kalau misalkan matematika, begitupun sebaliknya.
Namun ada hal aneh nih guys. Hal anehnya itu mulai terjadi setiap kali ia menyalin jawaban dari kertas itu. Ia mendengar bisikan lirih dari telinganya. Bisikannya itu kayak gini guys. Salin aja, jangan berhenti. Salin aja Raka. Awalnya ia mengira itu hanya halusinasi aja kan. Tapi lama-kelamaan guys, bisikan itu semakin jelas. Bahkan memanggil namanya. Raka mulai gak bisa tidur dari kejadian itu guys. Karena di malam hari ya, ia itu biasanya merasanya ada bayangan yang duduk gitu hitam di pojok kamarnya guys, sambil natap dia ini gitu. Nah apa jangan-jangan ini bre kali Gimana bre? kayak hantu penunggu sekolah begitu mungkin ya. Kemungkinan iya bre. Jadi wah ini guys, kalau misalkan ada hal-hal aneh di sekolah gitu guys, biasanya ada hantu penunggu sekolah yang memang usil gitu atau jahil sama kita karena kebiasaan kita guys. Contohnya nih kalau misalkan kayak Raka ini kan sering nyontek nih. Jadi hantu penunggu sekolah ini mungkin gak mau dia. Akhirnya dia sengaja ngasih contekan lagi ke Raka biar nanti datengin Raka nih, dan dia mulai didatengin di sini. Kita lanjut lagi ceritanya. Dan Doni sahabatnya sempat memperingatkan Raka ya. Jadi gini kata Doni, Rak, hati-hati. Kayaknya itu bukan contekan biasa deh. Aku lihat kertas itu kadang kayak bergerak sendiri, kata Doni nih guys. Terus Raka itu hanya tertawa sinis lah ya, kayak dia gak terima gitu. Yang penting nilainya bagus bro, jangan lebay, kata Raka. Buset, gak bisa dibilangin jadi Raka ini bre. Bandel berarti anaknya. Iya, mungkin Raka ini di sekolahnya juga agak nakal kali ya guys. Jadi dia gak bisa dikasih tahu nih sama kawan-kawannya. Kita lanjut lagi. Raka hari itu ujian akhir nasional berlangsung. Raka duduk dengan penuh percaya diri karena ia tahu guys, nanti bakal nongol tuh, bakal muncul kertas yang biasanya dia dapat saat mau ujian. Jadi Raka udah gak mau lagi belajar guys. Dia bener-bener gak tahu tentang apa yang dipelajarin di sekolah gitu ya. Pokoknya dia yakin nanti bakal ada kertas itu lagi gitu. Nah, karena ia tahu kertas misterius itu akan muncul, bener aja guys. Saat ia membuka meja, kertas itu sudah ada. Tulisan di atasnya begitu jelas seolah-olah baru ditulis. Ia menyalin semua jawaban dengan cepat. Tapi tiba-tiba nih guys, ia mendengarkan bisikan lagi. Dan bisikannya lebih keras dari biasanya guys. Bisikannya itu, bagus, teruskan. Tapi ingat katanya, ada bayarannya Raka. Buset. Ini minta tebusan guys. Kalau kata gue nanti di akhirnya ini ya, ini bakal minta tebusan sama Raka guys. Kira-kira tebusan apa nih yang bakal dipinta sama si penulisnya ini ya ke Raka. Coba kalian harus ngikutin ceritanya ini sampai akhir guys. Terus habis itu Raka menggigil guys. Tangannya bergetar. Namun ia tetap melanjutkannya guys, tetap nyalin gitu kan. Nah, ini guys akhirnya ketahuan juga kan. Nah, beberapa hari kemudian nilai ujian diumumkan guys. Raka mendapatkan skor yang sempurna banget karena jawabannya betul semua dan benar semua guys. Semua orang terkejut termasuk guru-guru. Ia dipuji habis-habisan, bahkan orang tuanya bangga setengah mati. Jadi Raka ini seneng banget bre. Gimana? Karena di hasil ujiannya itu dia ini juaranya. Oh. Gitu. Nah, namun malam itu guys, sesuatu yang mengerikan ya terjadi pada Raka. Waduh, Apa itu bre? gila. Jadi nih, saat Raka tidur, ia bermimpi didatangi sosok bayangan hitam dengan wajah penuh mata. Bayangan hitam dengan wajah penuh mata. Jadi kayak wajah apa? Wajah penuh mata bre. Jadi mungkin kepalanya mata semua kali ya. Semua full mata itu. Buset, full face mata guys mungkin. Jadi sosok itu menyerahkan
kertas lusuh yang sambil berkata, sekarang giliranmu menuliskan jawaban untuk selamanya. Maksudnya, sekarang giliranmu menuliskan jawaban untuk selamanya. Apa ya maksudnya ya? Keesokan paginya, kita lanjut aja deh. Raka tidak bangun lagi guys. Lah, ia ditemukan kaku di meja belajarnya dengan tangan masih menggenggam pulpen gitu. Menulis sesuatu di atas kertas lusuh yang kini penuh noda. Wah, yang lebih menyeramkan, tulisan terakhirnya adalah jawaban ujian dengan huruf-huruf yang terus berulang, seakan-akan tidak pernah selesai. Wah, sejak saat itu guys, di kertas tempat Raka dulu duduk, murid-murid sering mengaku mendengarkan bisikan lirih setiap kali ada ulangan. Salin aja, jangan berhenti. Buset, takut juga. Gue kira-kira kalian pernah gak guys, lagi ujian ada suara bisikan lirih kayak gitu? Lu pernah bre? Gak pernah sih bang. Gue juga gak pernah, tapi apa masa pernah juga kali ya temen gue guys. Temen gue sampai sekarang gak pernah kelihatan lagi loh. Semenjak abis dia pernah juara bre. Iya dulu tuh ya. Dulu dia juara. Pokoknya satu sekolahan itu sampai wah luar biasa deh, gak ada yang bisa ngalahin dia. Padahal anaknya gak mau belajar loh guys. Tapi setelah lulus ya, dia gak pernah kelihatan lagi tuh. Gue gak pernah dapat kabar lagi bre. Oh iya, kemana tuh bang ya? Apa jangan-jangan itu kejadiannya sama kayak Raka ini ya? Iya mungkin bang. Tuh. Nah, udah deh, kita sampai mana tadi? Apa udah habis ini? Tuh, murid-murid setelah kejadian Raka ini guys, di ujian berikutnya itu sempat ada yang mendengar katanya salin aja jangan berhenti. Nah, ini guys pesannya nih dari Rizky ya, temennya Raka ini ngasih pesan begini. Mencontek itu bukan kebiasaan buruk, tapi bisa jadi membuka pintu pada sesuatu yang jauh lebih gelap dari apa yang kita bayangkan. Nah, kira-kira kalian gimana nih? Yang masih mau mencontek atau mending belajar guys? Coba komentar. Oke? Nah, jangan lupa ya follow, terus juga di subscribe ya, biar nanti gue bacain cerita-cerita unik kiriman dari teman-teman kita. Siapa tahu kalian pengen banget nungguin cerita yang lainnya, pantengin terus di channel Adi Mistis. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.